Selamat datang di podcast TikTok Typing Talks bareng aku Ria. Dan aku Cece. Kali ini kita akan membahas topik yang terkini nih. Yang sering curhat di chat grup, curhat tengah malam, yaitu pendeskripsian bahasa ketikan antara cowok dan cewek. Serius deh ya guys, cowok itu kalau ngetik cuman oke doang, terus cewek ngetik oke deh ya. Makasih ya udah ngabarin. Itu dimensi vibes-nya berasa nggak sih bedanya? Iya, beda banget. Buat ngebedah nih lagi yang lebih dalam, kita akan kedatangan dua cewek nih, Ifra dan Fani. Mereka ini punya gaya ketikannya khas banget. Boleh dong, Ifra, say hi dulu. Hai. Siap, bahas ini kita akan membahas tentang bagaimana sih bedanya antara tipik cewek dan cowok. Halo semuanya, aku Fani, siap ngasih insight soal perasaan di balik emoji dan titik 3. Oke, pertanyaan pertama nih. Buat kalian para cewek-cewek, gimana sih tanggapan kalian tentang ketikan cowok itu sih? Itu beda banget sih. Cewek tuh suka lebih detail dengan mengungkapkan perasaan dia sendiri kan. Terus itu pakai emoji, titik 3 dan banyak lah intinya. Iya, karena kadang yang nggak ditulis itu justru yang paling ingin kita sampaikan. Nah, cowok tuh kan biasanya jawab balasan dari cewek tuh iya doang atau oke, atau yang lebih bikin kesel tuh pakai GPP itu kan. Kayak itu singkat padat banget gak sih? Terlalu hemat energi atau gimana? Bener banget. Sekarang kita bahas nih ke topik kita, ke materi bahasa Indonesia kita, yaitu mata kuliah bahasa Indonesia kita, tentang nyambung nih ke ragam bahasa. Gimana sih penulisan dari bahasa tulis informal dan perbedaan gaya bahasa ekspresif versus informatif. Nah benar, karena cewek itu kan cenderung ekspresif. Kata, tanda baca, emoji, apapun itu dibuatkan untuk menggambarkan ekspresi atau perasaan. Tapi cowok itu lebih ke informatif, langsung to the point aja gitu kan, tanpa basa-basi. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia, kita juga belajar soal pragmatik, terus atau makna kata yang bergantung pada konteks. Nah itu contohnya sih kalau biasanya itu cowok kan ya udah gitu kan, bisa berarti itu bener setuju, pasrah, kesel, itu pun dia tuh malas debat sama kita para cewek nih. Bener banget. Tapi kadang cewek tuh nulis tanpa mikir konotasi, sedangkan cewek tuh mikir satu kata aja bisa 20 menit, terus bisa searching ke Google tentang makna perasaan gitu. Dan sekarang itu ya, tanda baca juga punya makna baru kayak titik gitu kan. Cowok balas pesan iya pakai titik itu serasa kayak dingin gitu kan. Coba kalau balas pakai iya, A-nya tuh lebih dari 2 atau 1 itu kayak menggambarkan perasaan yang excited gitu. Sekarang kita masuk nih ke materi diksi kita dan perubahan bentuk komunikasi digital yang tentang teman-teman bilang emoji, titik, caps lock itu sekarang punya beban makna tersendiri. Jadi teman-teman, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari gaya bahasa ketikan antara cowok dan cewek ini? Jadi bahasa itu bukan soal kata aja, tapi juga emosi, situasi, hubungan antar penutur. Jadi itulah fungsi bahasa sosial yang kita pelajari di kuliah. Dan perbedaan ini penting banget sih buat disadarin, apalagi kita para cewek nih kan, kita itu bukan untuk menyalahin, tapi untuk memahami bagaimana sih perasaan kita itu kan. Iya. Dalam dunia digital sekarang ini, pemahaman konteks mungkin sangatlah berbeda. Itu sangat penting karena kita jikalau berbeda, pasti pemahamannya akan salah paham terus. Nah, komunikasi itu kan sebenarnya bukan sekadar ngetik, tapi juga soal ngebaca makna tersembunyi di balik sebuah tulisan. Bener banget. Iya, jadi cowok-cowok tuh tolonglah kepekaannya ya. Iya. Jadi kalian sering ketemu cowok-cowok yang ngetik tanpa ada perasaan kayak gitu? Gimana sih perasaan kalian kalau cowok-cowok ngetik kayak gitu? Menurut Ifra, menurut Fani, gimana sih pendapat kalian tentang kayak ketikannya yang katanya iyanya A-nya 2, kalau di kita ya iya A-nya 4. Gimana sih tanggapan kalian?
Menurut aku sih kalau udah cowok gitu tuh biasanya hilang rasa nggak sih? Kalau enggak dia tuh udah ada yang baru ya kan. Tapi kita ambil selalu posisi yang ya sisi positifnya Nggak, doang. sisi positifnya aja. Karena nggak semua cowok tuh cintanya cowok ternilai dari ketikan. Mungkin kalau cewek mungkin dari ketikan kan, dari ketikan udah baper gitu kan. Ya namanya juga makhluk ekspresif ya. Iya. Ada tipikal cowok cool memang ya kan. Tapi dia itu coolnya itu di WA pas ketemu tuh kan bisa humble kan Iya, gitu. kadang kan Bener banget. kadang kan kita Ada sebagai juga cewek-cewek gitu. juga kadang dia ngomong tuh kadang kan ngerasa kayak vibes-nya beda sama yang di chat. Nah, mungkin dari sini kita belajar juga tentang pendeskripsian bahasa ketikan antara cewek dan cowok. Jadi cowok tuh harus sering-sering lah memahami kan, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus paham juga sama bahasa cewek gitu kan. Kalau dari Fanny sendiri ada nggak perasaan kesal kalau cowok tuh ngetik nggak benar gitu? Itu sering banget sih, apalagi misalnya kita lagi excited cerita nih kan, terus tiba-tiba dia cuma bilang iya, oh WKWK gitu aja, kayak sumpah itu kesel banget sih. Kayak beda gitu ya. Iya kan, kita Iya. udah excited terus dia biasa aja, jadi kayak bad mood gitu langsung. Nah, mungkin dalam konteks pendeskripsian itu udah tersimpulkan sih dari sini mungkin ya, udah kita ambil kesimpulannya gimana. Iya. Nah dari ketik-ketikan cowok yang paling kalian kesal tuh apa contohnya? Contohnya tuh ya cuman dengan kata iya gitu aja. Kita marah nih kan, kok cuman iya aja sih gitu kan. Tapi bagi dia itu udah iya gitu atau gimana gitu kan. Cuman bagi kita tuh dia cuman oh iya gitu aja. Iya, ada lagi lebih sebel tuh dia cuman read doang. Itu kayak Iya. Udah keterlaluan Itu parah banget. Itu parah kali sih, kalau parah itu kali. sih gak bisa di Mungkin semua cewek memang kodratnya kayak gitu ya kan. Namanya juga makhluk ekspresif ya. Iya. Jadi cowok-cowok ya harus paham-paham lah. Nah, dari obrolan kita tadi dapat disimpulkan bahwa cowok dan cewek itu pengetikannya memang berbeda. Nah, bagi cewek itu katanya lebih ekspresif karena lebih mengungkapkan gimana sih kata iya dengan iya gitu. Nah, kalau cowok itu cenderung lebih fungsional. Nah, materi bahasa Indonesia seperti ragam bahasa, pragmatik, diksi, dan fungsi bahasa digital ternyata sangat relevan di kehidupan sehari-hari kita ya. Dan yang paling penting, belajar bahasa itu bukan cuma soal di kelas, tapi juga cara kita chat, berkomunikasi. Jadi itu sangat-sangat penting sih. Nah itu betul sekali sih. Setiap tanda baca itu kita tuh kan pasti punya rasa kan. Jangan disepelein titik tuh, jangan dianggap remeh juga emoji itu. Apalagi udah sempat berkata-kata kayak di caption IG gitu kan. Oke, thank you banget buat Ifra dan Fanny karena udah berbagi insight seru hari ini ya guys. Makasih banyak. Buat cowok-cowok nih ya, lebih diperhatiin lagi ketikanya kalau sama cewek karena cewek itu tuh makhluknya yang ekspresif. Jadi iya betul. apapun yang kalian ketik, apapun yang kalian bilang Itu itu, cewek tuh bisa ada bahasa merasakannya. sendiri. Jadi kalian tuh lebih belajar lagi lah ya. Karena memang wanita itu lebih ngutamain perasaan sih memang. Iya, apalagi Kalau kalau udah cowok- cinta mati sama kalian. Kalau cowok kan mungkin fungsional ya kan karena kata-kata itu. Tapi bagi kami kayak wah gitu kayak. Betul. Jadi lebih diperhatiin lagi ya buat cowok-cowok, tolong kepekaannya ya. Dan buat kalian semua, Makasih udah mendengarkan podcast dari kami. Semoga dapat pembelajaran dari podcast ini tentang apapun itu, baik cowok maupun cewek. Karena ini menurut kami lah ya sangat penting sekali untuk diketahui. emang penting sih, bukan sangat penting tapi emang penting. Apalagi buat cowok-cowok nih khususnya ya. Cowok-cowok khususnya karena kan kami di sini membahas tentang pendeskripsian ketikan Iya, ketikan. cowok dan cewek berbeda tuh gimana sih? Betul sekali. Oke, bye-bye. Dadah.